Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semuanya shalom. Selamat datang kembali di acara kami bersama-sama dengan PDK Maria Bunda Allah. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan di acara kita, selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama dengan kita di sini. Senang sekali kita semua bisa bertemu kembali pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara hari ini yang akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita mau terus-menerus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa, terutama dalam iman, adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita. Karena hidup adalah proses pembelajaran. Sampai satu hari nanti kita menutup mata kita, pembelajaran kita sudah selesai. Dan Tuhan bekerja lewat kita semua, masing-masing di tempat ini, lewat hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Menabur kebaikan, maka kita berharap kita pun akan menuai berkat. Pada hari yang penuh dengan berkat dari Tuhan ini, kembali kita bersama-sama dengan satu Romo yang amat sangat spesial, Romo Agustinus Handoko MSC. Selamat datang Romo. Mohan, selamat datang di acara bersama-sama dengan kita. Ya, terima kasih Romo udah menyediakan waktu, pasti di tengah-tengah kesibukan Romo yang saat ini lagi bertugas di Magelang untuk bersama-sama dengan kita Zoom pagi-pagi buta di sana. Terima kasih Romo untuk waktunya. Dan saya coba untuk mencari sedikit tentang Romo, tapi nanti biar Romo yang cerita sendiri deh. Ya, banyak orang yang mengenal Romo Agustinus Handoko sebagai Imam MSC Indonesia yang tampil mendampingi banyak rekoleksi dan retret, terutama bagi kelompok-kelompok. Dan sebagai Imam MSC, Mohan pernah menjalani beberapa tugas pastoral di parokial di Keuskupan Agung Jakarta dan Keuskupan Purwokerto, pelayanan rumah bina umat hingga menjadi ekonom Keuskupan Purwokerto pada tahun 2017 sampai 2020. Dan Mohan pernah menjabat sebagai wakil pemimpin provinsial MSC di Indonesia. Wah, ini tugas berat, Romo. Dan seperti tadi Romo cerita, beberapa waktu yang lalu, pastinya hampir 2 tahun yang lalu ya, Romo pernah kena COVID yang berat dan hampir, boleh dibilang hampir lewat gitu ya. Tapi Tuhan masih menyembuhkan Romo, berarti tugas Romo di dunia belum selesai. Belum berkumpul dan kita belum belajar dari Romo. Nah, baik, kita akan berkenalan dengan Romo lebih lanjut setelah ini. Dan hari ini kita akan berbicara satu topik yang cukup berat, ya, discernment in spirit. Gimana cara kita untuk tune in dengan suara Tuhan? Gimana kita tahu itu kehendak Tuhan atau itu bukan kehendak Tuhan? Karena hidup adalah pilihan. Setiap hari kita ditempatkan pada pilihan-pilihan dan terkadang pilihan-pilihan tersebut berat dan kita membutuhkan pimpinan dan petunjuk dari Roh Kudus untuk mengambil keputusan supaya kita nggak ngambil keputusan salah, ya. Dan kita akan banyak belajar dari Mohan hari ini tentang how to discern in spirit. Dan sebelum kita mulai acara kita akan mulai dengan doa pembukaan. Saya akan membuka dengan doa pembukaan. Mari kita satukan hati kita mohon Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, memimpin dan membimbing acara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini, mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kasih berkat kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh terus kami terima, terus-menerus sepanjang hari dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan Bapak terima kasih kalau saat ini kami boleh berkumpul Bapak lewat Zoom dengan teman-teman dari berbagai macam tempat di Indonesia, di Amerika, maupun di tempat-tempat lain. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Dan pada hari ini Bapak kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau boleh mengirimkan Bapak pembicara yang luar biasa, Romo Agustinus Handoko MSC di tengah-tengah kami.
Terima kasih Engkau boleh mengirim Mohan untuk bersama-sama dengan kami, agar kami boleh belajar Bapa, gimana caranya kami untuk bisa tune in dengan Engkau, mendengar suaramu, boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, menjalin relasi pribadi lebih dekat dengan Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon, urapi Mohan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua satu demi satu di tempat ini, Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu juga, agar kami boleh membuka hati kami, boleh mendengar, membuka telinga hati kami juga, agar kami boleh sungguh Bapa mengerti apa yang Mohan boleh sharingkan kepada kami. Urapi pikiran, hati, lidah, bahan presentasi, dan semua acara kami dari awal hingga akhir nanti Bapa. Dan bekerjalah dan berkaryalah Bapa lewat Mohan, lewat semua kami di sini Bapa. Semoga apapun yang kami percakapkan, apapun yang kami pelajari, dan apapun yang kami perbincangkan hari ini Bapa, boleh sungguh menguatkan hati kami, boleh sungguh membuat hati kami berkobar-kobar dalam menjalani hidup harian kami. Karena kami percaya tangan-Mu, penyertaan-Mu selalu menyertai kami selalu. Kami persembahkan acara kami, semua alat-alat elektronik kami, acara kami dari awal hingga akhir ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dengan perantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Romo boleh cerita sedikit Mo tentang Romo. Silakan Romo. Oke, terima kasih Riana dan Andy serta teman-teman sekalian yang ada baik di Amerika, mungkin di Kanada, mungkin di Eropa, mungkin di Indonesia ya. Tadi saya lihat Ibu Esther Sulaiman udah hadir itu ya. Nggak tahu apakah di Amerika atau di Glodok. Udah di Indonesia Romo. Udah di Indonesia. Di Kelapa Gadingnya. Ya. Nah, oke, saya memperkenalkan kok saya dipanggil Mohan itu karena apa? Itu singkatan toh, singkatan dari Romo Handoko Mohan. Untung nama saya bukan Darminto, kalau Darminto disingkat Mudar. Tahu ya Mudar ya? Ya, oke, saya sekarang nggak punya pekerjaan, saya itu jobless. Kasihan ya, saya jobless karena saya sekarang baru menunggu visa yang nggak muncul-muncul ya, nggak muncul-muncul. Yang seharusnya saya tanggal 1 Februari saya sudah mulai kerja di Sydney ya, nanti welcome to Sydney, kalau datang kunjungan saya akan hantar menjadi tour guide yang baik. Insya Allah lah ya, awal September lah sudah dapat lah ya, itu harapannya. Itu aja pekerjaan saya sekarang, baru menunggu. Nah, sambil menunggu, sekarang saya menjadi PSK. Anda tahu apa itu PSK? Ya, pastor suka keluyuran. Tergantung panggilan kemana ya, dipanggil kemana siap ya. Ya, termasuk sekarang ini saya ke Magelang, nanti saya ke Larantuka memberkati gua. Kebetulan saya ini pendamping satu kelompok, ya Yana namanya. Yana tahu You Are Not Alone, yaitu pendamping single mom. Ya, saya ini jadi pendamping para janda se-KAJ, para janda se-KAJ. Ya, makanya kan kelihatan ceria ini ya. Ya, single mom. Nah, kami punya program, nanti Anda bisa ikut juga kalau mau membantu. Program kami adalah membuat Gua Maria se-Indonesia yang membutuhkan, ya ini komunitas single mom ini, dan dengan patung Maria yang gendong Yesus. Itu sebagai, ini Bunda Maria kan juga single mom ya, juga. Nah, itu kami membangun, dan besok itu yang pertama dibangun adalah Larantuka. Nah, kami akan bersama ini kakaknya Mona, Yayu, itu ketuanya single mom ya, Yana. Kami ke sana untuk meresmikan ya, itu. Nah, itu salah satu contoh saya menjadi pendamping moderator salah satu komunitas. Sekarang ini saya mendampingi 6 komunitas ya, moderator 6 komunitas di Jakarta, sampai puyeng sebetulnya. Tapi ya udah, itu rencana Tuhan dan ini maunya Tuhan, ya udah saya menjalankan itu.
Itu yang bisa saya sharingkan. Ya nanti sambil berjalan saya akan sharing. Begitu, Riana dan Andy. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih udah memperkenalkan diri dan kita ngerti banget gitu loh ya repotnya handle 6 komunitas plus anggota-anggotanya yang semua mengharapkan Romo ada waktu nggak, Romo kita butuh konsultasi, Romo ada waktu. Kalau satu komunitas ada 100 orang aja 600 orang yang mau konsultasi sama Romo. Jadi mesti ngantri 3 bulan. Saya pun dibesarkan single mother juga pada. Iya. Jadi apa namanya, satu panggilan yang luar biasa berat ya, tapi kalau Tuhan yang memberi, pasti Tuhan kasih kekuatan. Amin. Ya, Tuhan pasti kasih kekuatan. Dan kita masuk ke topik kita hari ini tentang discernment in spirit. Ya, banyak kita orang Katolik yang nggak ngerti apa sih mau discernment in spirit. Jadi nanti Romo mungkin bisa menjelaskan dengan lebih baik apa itu discernment in spirit dan gimana cara kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Apakah Tuhan sampai hari ini masih ngomong nggak sih? Apakah Tuhan cuman dalam gambar aja, dalam patung aja? Apakah Tuhan masih ngomong sama kita atau kita sendiri yang ribut ngomong tapi Tuhan suaranya udah nggak kedengeran lagi? Silakan. Oke, terima kasih. Teman-teman yang terkasih, saya panggil teman-teman aja ya, lebih enak tuh. Kalau umatku seakan-akan, wah, teman-teman ya. Oke, saya akan share screen ya. Ya, perkenankannya saya akan share screen untuk memulai sharing kita. Oke, saya cari dulu mana. Oke. Ya, saya juduli ya, saya punya discernment in the spirit. Ya, sebuah panggilan hidup. Nah, ini sebuah panggilan hidupnya. Jadi ini kita ingin bicara tentang bagaimana kita membedakan roh, kemudian mendengarkan itu termasuk sebuah panggilan hidup. Ya, kalau disebut panggilan hidup itu berarti apa? Berarti bagian yang tidak terpisahkan dengan kita sebetulnya. Ya, ini melekat sebagai umat beriman, sebagai kita itu pengikut Tuhan. Ya, kalau kita katakan muridnya Tuhan itu harus melakukan discernment in the spirit ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita mengatakan nggak mungkin lah kita mosok saya harus melakukan itu hanya untuk para pewarta, itu hanya untuk para romo, untuk para suster. No, semua tanpa terkecuali harus bisa melakukan yang namanya discernment in the spirit, semua tanpa terkecuali, karena kita modalnya sama. Modalnya kita ini sudah dibaptis, kemudian kita juga di awal sebelum dibaptis, modalnya sudah sama, yaitu apa? The image of God. Kita adalah gambarnya Allah, gambarnya Allah. Jadi kalau kita itu gambarnya Allah, itu berarti di dalam diri kita itu sudah ada Allah loh. Ya. Santo Agustinus ini mengatakan apa? Return to your heart and find him there. Kembalilah ke hatimu dan temukan Allah di sana. Allah nggak jauh di hati kita. Hanya sekarang ini kan kita seringkali apa? Dengan sengaja kita mentulikan diri. Dengan sengaja mentulikan diri itu berarti orang Jawa bilang, kalau di sini ada orang Jawa ya, mentulikan diri itu berarti budek. Budek ya. Atau kita membutakan diri. Membutakan diri itu bahasanya Jawa apa? Micek. Ya, budek and micek. Ya, itu seringkali terjadi dalam diri kita sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang tidak peka. Artinya apa? Pekok. Nggak peka itu artinya pekok. Ya. Nggak mendengarkan suara Tuhan. Ya. Nah, untuk ke sana ya biar kita lihat dasarnya apa sih? Saya memberikan dasar dari Injil ya. Injil, mari kita lihat bersama. Injil mana yang akan kita dengarkan? Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Ya, ini saya ajak kita untuk mendengarkan ini. Lukas 6 43 sampai 45. Pohon dan buahnya. Ya, mari kita dengarkan bersama sebagai dasar dari permenungan kita tentang discernment in the spirit. Ya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab
Setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, ini yang menjadi dasar dari permenungan kita, dan seperti tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita ini the image of God, gambarnya Allah. Jadi dari awal sebenarnya kita ini kan sudah baik nih. Ya, dari awal agamanya apapun. Entah kita Islam, entah kita Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, ini dasarnya kita ini sudah baik nih. Sehingga kalau dasarnya sudah baik, ini seharusnya nanti mengalir kemudian menghasilkan buah yang baik. Seharusnya. Apalagi kalau ditambah dengan kita sudah dibaptis, kenal Yesus. Wah, ini double nih. Kebaikannya udah double nih ya. Sudah di image of God, kemudian kita itu muridnya Yesus. Maka kita harus apa? Menjadi apa? Yesus yang lain. Ya, istilahnya itu. Yesus yang kita menjadi gambarnya Yesus. Itu seharusnya begitu. Kalau kita ini sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita ini harusnya kan juga menjadi gambarnya Kristus. Kristus yang lain. Ini secara yang seharusnya. Tapi dalam kenyataannya, seperti tadi ya, kita itu dalam hidup ini banyak pilihan. Kita mau jadi orang baik, silahkan. Menjadi orang jahat, silahkan. Yang seharusnya juga mengalirnya kan kita menjadi orang yang baik. Tapi pada kenyataannya yang muncul ya, hari Minggu kita angel, hari Senin kita angel. Ya, itu sama tuh. Angel, angel. Akhirnya apa? Hidup kita jadi ruwet tuh. Ya, karena banyak angelnya daripada angelnya. Angel dan angel itu sama tulisannya ya. Angel itu kalau di dalam bahasa Inggris itu malaikat. Kalau angel itu sulit menjadi orang sulit. Ya itu kadang-kadang hidup kita begitu. Nah, saya mengajak kita untuk melihat apakah kita menjadi angel dalam hidup ini atau kita menjadi monster di dalam hidup ini. Ya. Nah, kata pengantarnya. Dalam kehidupan manusia, setiap orang diperhadapkan dengan banyak pilihan hidupnya. Jadi tadi kata-kata Riana tadi sudah langsung masuk nih ke saya punya bagian pendahuluan ya. Udah betul ya. Jadi kita ini memang sudah matching dan kita sudah sejalan ya, sefrekuensi ya. Kita banyak pilihan. Setiap pilihan hidup seringkali membingungkan orang dalam kehidupan. Orang bingung untuk memilih mana yang baik untuk dirinya dan orang lain. Dalam hubungannya dengan hal ini seringkali terjadi bahwa dalam menghadapi berbagai pilihan, orang yakin telah memilih atau telah menentukan pilihan ataupun keputusan yang tepat, akan tetapi sering keputusan dan pilihan itu malah mengecewakan, tidak menyenangkan dan bahkan mendatangkan masalah di dalam kehidupan. Ya, seringkali. Lalu seringkali yang seperti pertanyaan tadi, Riana bilang, ini maunya Tuhan atau enggak sih? Jangan-jangan ini cuma mauku sendiri. Ini bukan suara Tuhan, ini suaraku saja. Nah, tadi saya juga mengatakan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita itu semakin akrab dengan Tuhan, kita pasti akan gampang mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau kita ini tidak pernah berdialog sama Tuhan, kita kemudian nggak ada relasi dengan Tuhan, yang kita dengar ya yang dekat dengan kita. Kalau Anda dekatnya dengan duit, yang didengar ya duit gitu ya. Ya, nanti bisikannya apa? Korupsi kan begitu. Karena kita dekatnya cuma dengan itu kok. Siapa yang dekat dengan kita, di mana hatimu di situ, kan dikatakan oleh Tuhan begitu. Di mana hatimu di situ jiwamu itu berada. Sehingga tadi dalam bacaan Injil dikatakan dari hati, mulut itu keluar dari kedalaman hati. Kalau kita itu dekatnya sama Tuhan, yang keluar ya Tuhan terus dong. Tapi kalau kita itu dekatnya sama misalnya bukan Tuhan, tapi malah misalnya kita pergi ke misalnya di Jawa itu, di Indonesia ke Gunung Kawi, yang didengar ya dukun-dukun itu ya, Gunung Kawi itu misalnya. Nah, kedekatannya dengan siapa?
Nah, orang yang semakin dekat dengan Tuhan itu akan terarah untuk menjadi semakin baik. Menjadi pribadi yang juga semakin peka. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh. Ya, contoh seorang pribadi, dan ini bukan orang Katolik. Karena ini saya ambil dari iklan Thailand. Ya, Thailand itu berarti Buddha ya. Thailand itu Buddha. Ini seorang Buddha, ya, seorang Buddhis. Tetapi saya mengatakan dia juga yang punya kerajaan surga menurut saya. Ya, saya yakin sekali orang yang seperti ini pasti orangnya juga menjadi berkat dimanapun dia berada. Saya yakin sekali. Ya. Nah, mari kita lihat, kita simak bersama seperti apa sih orang yang betul-betul daya discernment-nya itu sudah kuat. Sehingga ketika berhadapan dengan situasi mendadak dihadapi, dia bisa mengambil keputusan yang benar dan dia memberikan hidupnya untuk yang lain, untuk kebaikan. Ya, kita lihat bersama.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Hidup menjadi lebih baik kalau ikut asuransi ya. Oke, nah teman-teman terkasih, dari video klip tadi saya mengajak, inilah sebenarnya proses discernment in spirit. Ya, kita lihat dari awal, ya, awal anak muda tadi. Anak muda tadi, dia itu ketika ketika kita itu melihat orang tadi, ya, orang muda tadi, ketika kesiram air, ya, itu ada dua pilihan. Ketika kesiram air, dia bisa memaki, ya, dia bisa memaki pilihannya. Tetapi ada dua pilihan juga, dia mengambil pot tadi,
kemudian ditempatkan pada air yang jatuh. Dan dia membuat pilihan untuk tidak memaki. Tetapi untuk ambil pot, kemudian ditaruh di situ. Pilihannya tepat. Karena saya yakin dia dekat dengan Tuhannya. Kemudian ketika dia ketemu dengan seorang ibu yang membawa gerobak, ada dua pilihan. Pilihannya apa? Dia bisa cuek aja. Ngapain, saya nggak kenal kok. Saya nggak kenal dia. Saya membantu pun juga nggak akan ada. Tetapi dia membuat pilihan. Pilihan yang tepat dengan apa? Menyediakan dirinya untuk membantu. Ya, sehingga apa yang terjadi dampaknya adalah apa? Ibu itu akhirnya juga berbagi. Dampaknya dia berbagi. Ya, di cerita berikutnya tadi kelihatannya bagaimana dia berbagi. Kemudian ketika dia ketemu anjing, ya, ada dua pilihan. Ketemu anjing, dia tendang, atau dia pikir ini lauk ini. Ya, dia gorok saja jadi lauk tuh anjingnya. Ya, itu. Padahal dog is not food ya. Tapi kalau ketemu kita ini bisa jadi gorok tuh ya, menjadi lauk tuh ya. Nah, dia ada dua pilihan. Biarkan tuh anjing, ngapain? Apalagi juga saya nggak kenal. Dia membuat pilihan dan dia kasih sebagian dari untuk anjing. Dan apa yang terjadi? Anjing itu mengikuti dia. Ya. Dan kita tahu kalau anjing itu binatang yang punya perasaan ya. Ya. Kalau kita perlakukan dengan baik, anjing itu akan menjadi teman setia kita, bahkan bisa menjadi penyembuh kita loh. Ya, bisa. Ya, itu. Kemudian ketika dia ketemu dengan anak ya dan ibu yang gelandangan tadi ya, yang meminta-minta pengemis. Dua pilihan dalam hidupnya, coba aja ngapain. Dan dia tadi dompetnya kan kecil, sedikit tuh. Tapi dia lihat, aduh, ini ada pilihan nih, aku memberi atau enggak nih. Aku kurang nih. Ya, jadi ingat lah, persembahan si janda miskin. Ada kurangnya antara ini. Tapi dia membuat sebuah discernment untuk apa? Kasih. Dan tadi luar biasa, dengan pemberian dirinya itu, anak itu sekolah. Dan kita lihat muka orang yang begitu bahagia karena bisa menyekolahkan, yang bisa membantu. Dan dia begitu bahagia. Kemudian ketika pulang di rumah, dia punya tetangga ya, di apartemen. Tetangganya nenek seorang diri. Ya, di Amerika banyak itu ya. Sekarang di apartemen banyak sekali nenek-nenek sendiri itu. Nah, kita kan bisa cuek aja. Ya, atau kita baik jangan-jangan lumayan nanti dapat warisannya. Itu kan ada maunya, ya nggak boleh ada maunya. Tapi coba tadi pemuda itu nggak ada kemauan lain kecuali membahagiakan nenek. Dan tadi ketika dia memberi pisang, kemudian nenek apa? Nenek itu dengan bangganya kemudian memeluk dia dan dia bahagia. Dipelukan seorang nenek, itu nggak tergantikan. Kalau dipelukan seorang single mom mungkin beda ya. Ini nenek yang sudah usia sebegitu, tapi dia begitu luar biasa. Dan masih lagi apa yang dia buat, ya? Dia juga nyirami pohon, ya. Kemudian dia juga di mobil, di bus umum, dia memberikan tempat untuk wanita. Ini semua proses apa? Sebetulnya proses discernment. Ada pilihan kita untuk milih yang jahat atau milih yang baik. Dan itulah. Jadi apa itu discernment? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, yaitu discernment itu saya katakan di sini. Ada suatu proses yang dapat menuntun seseorang untuk mengambil setiap keputusan di dalam kehidupannya. Ya, proses. Dengan discernment, setiap pemilihan dan pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan kehendak sendiri, melainkan setiap pemilihan dan pengambilan keputusan itu melibatkan Tuhan. Nah, ini penting. Melibatkan Tuhan dalam pilihan kita. Nah, dengan sendirinya kalau melibatkan Tuhan, bukan berarti kemudian ketika kita mau ini langsung kita diam, lalu kita langsung, Tuhan, ini ada pilihan ini apa yang harus saya pilih. Seringkali begitu. Tetapi kalau kita punya kedekatan, dengan sendirinya, nurani kita itu sudah terbentuk. Dengan sendirinya Tuhan itu sudah bersemayam di dalam hati kita. Ya, Tuhan sudah ada dalam hati kita. Ingat tadi yang saya katakan,
Santo Agustinus. Ya, kebetulan itu nama baptis saya. Ya, jadi kalau saya menyebut itu bukan karena saya begitu fanatik dengan Santo Agustinus, tetapi yang dikatakan Santo Agustinus itu benar. Ketika dia mengatakan, return to your heart and find in there. Kembali ke hatimu dan temukan Tuhan di sana. Tuhan dalam hati kita. Enggak jauh, tinggal buka saja. Maka Tuhan akan menuntun langkah kita. Tuhan akan menuntun keputusan kita. Maka menjadi penting, di sini saya katakan, ketika kita ini ingin membuat supaya terjadi discernment of the spirit atau in the spirit, maka kita ini harus apa? Harus pertama kita ingat bahwa kita adalah man of God. Ya, kita itu manusianya Allah. Jadi ya kita harus apa? Membangun relasi, tidak dapat tidak. Jadi Anda supaya menjadi ahli dalam discernment in the spirit, Anda harus apa? Kembali back to basic kita sebagai Kristen. Ya, Kristen. Back to basic sebagai Kristen. Kristen Anda tahu tulisannya Kristian. Kristian itu kalau dicoret Christ-nya ya tinggal IAN, ya, IAN. Anda tahu IAN itu I am nothing. Ingat tuh, IAN itu I am nothing without Christ. Coret saja itu Christ-nya, Anda nothing. Ya. Jadi kita itu dengan sendirinya kita itu ada bersama Tuhan. Maka kita harus back to basic kita kembali kepada Tuhan. Kalau Anda kepengen menjadi orang yang ahli dalam discernment, ya, yang bisa membuat sesuatu keputusan tepat, dengarkan suara Tuhan dengan. Kemudian langkah yang kedua, yang saya katakan, bagaimana untuk kita bisa kembali kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, ya kita nggak bisa lepas dari apa? Kembali ke Bible dong. Ini orang Katolik ini, Bible itu kan sudah di luar kepala. Maksudnya lupa di luar kepala. Jarang baca kitab suci dalam Alkitab. Padahal kita itu kan sumbernya salah satunya, bukan satu-satunya. Bukan sola scriptura, ingat tuh. Ya, orang Katolik bukan sola scriptura, tapi salah satu sumber kita untuk bisa mengenal Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, yaitu kembali ke Bible. Ya, kita baca dong. Ya. Itu supaya kita semakin dekat. Jadi tadi pertama apa? Dengan doa. Kemudian yang kedua dengan kita back to basic sebagai Kristen, yaitu Bible. Kemudian ya, yang ketiga, kalau kita ingin supaya discernment itu semakin peka, ingat tuh apa yang dilakukan Yesus. Ya. Yesus itu setiap kali selesai bekerja, dia pergi ke tempat yang sunyi. Kemudian dia apa? Meditasi. Ya ini, Yesus itu melakukan meditasi loh. Jadi Anda keliru, salah ketika mengatakan meditasi itu sesat. Ingat tuh. Itu keliru. Yesus sendiri melakukan meditasi. What is meditasi? Meditasi itu apa? Menyadari kehadiran Allah terus-menerus dalam diriku, itu meditasi. Yesus menyadari terus kehadiran Bapaknya dalam dirinya, maka dia ke tempat yang sunyi, lalu dia berdialog dengan Bapaknya, dia mendengarkan suara Bapaknya. Ini Tuhan memberikan tips kepada kita, yaitu meditasi sebagai bagian dari kita itu supaya discernment kita benar. Nah, sekarang ini kan banyak orang Katolik yang sibuk, ya. Lalu maka tadi saya pakai ini ya, kemana-mana kita pakai begini tuh. Wah, pakai ini, dengarkan musik goyang-goyang terus. Musik terus, ya. Nggak pernah hening kita ini. Ya, tak? Kita mau hening waktu, misalnya 15 menit hening. Membiarkan Tuhan berbicara. Kita di tempat, apalagi di Amerika, itu kan banyak tempat yang enak toh untuk hening. Ya, misalnya seperti kalau Friana itu di daerah mana? San Francisco ya. Kalau dekat tadi dibilang dengan Ibu Esther Sulaiman. Ya, dekat San Francisco. Ya, di dekatnya Ibu Esther Sulaiman itu, itu di tempat itu, ada sambil jalan-jalan mendengarkan suara Tuhan lewat burung-burung, lewat keindahan, kan luar biasa. Itu hanya orang bisa menikmati begitu kalau apa? Hening. Ya, dalam keheningan kita mendengarkan, lalu mengatakan, betul nih, Tuhan luar biasa. Ini.
Jadi kenapa sekarang ini banyak orang stres karena nggak pernah meditasi. Gampang orang stres loh. Nah, dengan meditasi kita bisa disembuhkan. Ya, kita disembuhkan dengan meditasi dan itu menjadi healing yang luar biasa. Nah, seringkali kita sudah meninggalkan itu semua dan akhirnya apa? Yang ada yaitu menjadi jahat kita. Kita menutup pintu hati kita, menutup mata hati kita, akhirnya kita menjadi orang yang selfish. Hanya memikirkan diri terus. Dan inilah dosa sebetulnya. Kalau kita bicara soal ya egois dan cinta. Ya. Egois itu kan itulah dosa sebetulnya. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan cinta itu keluar dari diri sendiri. Itu yang diajarkan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, you harus keluar dari dirimu. Kalau kamu mau supaya hidupmu itu berguna, bermanfaat bagi orang lain, keluar dari dirimu. Nah, banyak orang nggak mau. Hanya selfish, memikirkan dirinya sendiri, dan akhirnya apa? Menjadi orang jahat. Ketika mau memberi, lalu kita mengatakan, kita kalau memberi sumbangan nanti dia malas. Dia nanti nggak mau bekerja gini. Terlalu banyak ya alasan kita untuk berbuat baik. Banyak alasan. Akhirnya apa? Kita nggak nyumbang, hanya ngomong terus. Akhirnya apa? Seperti yang terjadi saat ini. Banyak orang hanya nyinyir. Nyinyir. Ya, nyinyir dan akhirnya tidak memberikan sesuatu pun. Nah, itu yang terjadi. Nah, maka saya mengajak kita, kalau kita itu sekarang ini discernment, berarti kita itu kembali back sebenarnya, back to basic kita sebagai the image of God, gambarnya Allah. Atau kita menjadi apa? Imitatio Christi. Ya, istilahnya itu imitatio Christi. Kristus yang lain. Ya. Sehingga keputusan-keputusan kita seperti pemuda tadi saya katakan dia imitatio Christi. Gambarnya Kristus yang nyata. Nah, dalam bahasa kita, dalam bahasa Alkitab, ya, Injil, imitatio Christi itu ya The Good Samaritan itu. Ya, The Good Samaritan itu juga imitatio Christi. Orang yang keluar dari dirinya, akhirnya memberikan sesuatu, dan pilihannya tepat. Ya, pilihan, kalau kita kembali saya contohkan dalam orang Samaria yang baik hati itu, ada 3 orang. Imam itu membuat pilihan yang salah. Ya, ketika melihat orang yang disolimi, dirampok dan sebagainya, dia memilih untuk apa? Nyebrang dan nggak peduli. Pilihan yang salah. Padahal statusnya, seorang imam statusnya sebenarnya mengarahkan dia untuk menjadi orang baik. Kemudian suku Lewi. Orang yang dari suku Lewi juga orang yang dekat dengan bait Allah. Yang seharusnya juga sama. Pilihannya seharusnya apa? Membantu. Tapi mereka juga memutuskan pilihan yang salah. Karena saya yakin mereka ini orang-orang egois. Akhirnya egois membuat orang itu tidak mampu buat discernment yang benar. Dan akhirnya orang Samaria yang dikatakan orang itu kafir oleh orang Yahudi. Tapi justru dia yang membuat pilihan yang tepat. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, ini sebagai ya awal saja untuk saya mengajak kita. Saya lebih baik itu diskusi, pertanyaan itu akan lebih memperdalam. Ya. Jadi ini soal kalau bicara kita tentang discernment in the spirit. Ya, sisi kalau lalu Anda mengatakan spiritnya di mana? Spiritnya itu ya hidup dalam roh. Ya, hidup dalam roh itu kan orang yang hidup dalam apa? Buah-buah roh. Ingat itu 9 buah roh itu ya, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman, kita harus tahu ya 9 buah roh. Ya, mulai dari kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Orang yang hidup dalam roh, ya, itu hidup dalam ini semua. Buah-buah roh ini, dan ini akan mempengaruhi apa? Keputusan kita. Nah, kalau kita hidup dalam spirit aja enggak, hanya dalam diri kita sendiri, bagaimana akan keluar itu buah-buah roh? Enggak akan. Yang keluar adalah selfish untuk diri sendiri. Nah, kira-kira itu yang saya berikan kepada kita, ya teman-teman yang terkasih.
sebagai pancingan untuk kita berdiskusi, untuk kita ngomong akan lebih enak, lebih dalam lagi. Begitu kira-kira Ariana yang terkasih yang bisa saya berikan untuk teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita boleh berdiskusi atau kita saling share, mungkin ada pengalaman-pengalaman di mana akhirnya kita merasakan, oh betul ya, saya sebetulnya digerakkan oleh roh tuh untuk kehidupan saya, tapi seringkali saya dengan sengaja membudek, ya, dengan sengaja micek. Ya, budek is mentulikan diri sendiri dan membutakan diri sendiri. Jangan-jangan. Begitu, Ariana. Baik, Romo, terima kasih. Saya stop share-nya ya, saya stop share-nya. Iya. Terima kasih, Romo. Untuk penjelasan yang singkat tapi padat tentang gimana cara kita discernment dan gimana kita harus kembali ke hati Tuhan dulu, dan gimana kita bisa lebih peka mendengarkan suara Tuhan dan mengambil keputusan dalam hidup. Pastinya sih kita selalu dalam hidup pasti kita mengambil keputusan besar toh. Misalnya contoh Romo waktu pas dipanggil untuk menjadi Romo, kenapa mau jadi Romo? Ya. Itu kan pasti ada discernment, ya. Kita juga lihat sisi positifnya jadi Romo, kekurangannya, itu proses. Nah, untuk kebutuhan besar kita tidak bisa langsung sekaligus just gitu ya. Pasti perlu pemikiran, permenungan. Tapi kita ingat pengalaman Maria, ya. Maria itu juga membuat keputusan besar loh dalam hidupnya, ya. Ditawari untuk menjadi bunda Allah. Tapi dalam hitungan detik loh, Bunda Maria bisa mengatakan, yes, saya terima. Itu artinya apa? Dia percaya. Ya, ingat tuh, Bunda Maria itu langsung ketika malaikat ngomong, langsung percaya. Urusan apa berikutnya nantilah, dia pikir nanti. Yang penting, I believe, ya, I trust, dan itu penting. Ya, ketika kita membuat sebuah pilihan besar, kalau kita percaya Tuhan ada di situ, kita bikin. Nah, nanti dampaknya berikutnya itu lihat nanti. Tuhan pasti juga akan memberikan jalan. Amin. Percaya tuh. Ya, amin Romo, amin. Ya. Ya, sama seperti kita yang merantau jauh-jauh dari Indonesia, betul, pergi ke Amerika atau pergi ke tempat-tempat lain. Betul. Pastinya satu pilihan yang besar. Nggak sembarangan kita untuk main tiba-tiba, yuk terbang ke Amerika. Wah, nggak tahu di sini mau jadi apa gitu ya. Jadi pasti banyak pilihan juga, dan itu saya alami sendiri Romo waktu tahun 98, setelah kejadian 98 saya sempat discernment, dan ternyata 1 tahun sebelumnya saya sudah menulis di diary saya, Tuhan, kalau boleh, kalau sampai ada apa-apa dalam hidup saya, bawa saya ke Amerika. Saya nggak tahu kenapa Amerika. Saya nggak tahu kenapa karena Amerika. Di Amerika ada angel. Begitu ya, ada orang angel Romo yang mesti dijadikan angel gitu. Ya sudah, jadi dan saya sempat jalan-jalan dulu ke Amerika, dan sambil jalan-jalan sambil ngiter-ngiter, dan kebetulan waktu itu saya masih kerja di airlines, jadi masih punya tiket gratis. Jalan-jalan, dan saya sambil jalan saya sambil berdoa. Saya cuma tanya, Tuhan, apakah ini tempat yang Engkau mau aku tinggali? Tugas apa yang Engkau mau aku kerjakan di sini? Apakah ini pilihan yang benar? Jangan sampai aku mengambil keputusan karena mau aku, Tuhan. Tapi seperti doa Bapa kami. Saya selalu tuh menekankan doa Bapa kami itu, your will be done. Jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendakku. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup aku. Dan ketika saya mulai ngerasain, dan saya jalan sambil bawa dalam doa, dan cuma ada satu rasa, damai sejahtera. Saya ada berasa rasa damai sejahtera dan sesuatu yang menguatkan saya. Dan ketika saya merasa ada damai sejahtera itu, dan saya bilang, oke, saya jalani. Saya percaya Tuhan beserta saya. Dan sungguh saya ketika saya pindah ke sini, saya mulai pelayanan di sini malah lebih banyak daripada di Indonesia yang nggak pernah melayani dulu. Jadi
luar biasa, cara kerja Tuhan yang amat sangat luar biasa. Dan itu saya alami sebagai satu proses discernment, dan masih banyak lagi discernment lain yang kita kerjain. Dan akhirnya nanti di akhir kita bisa merasakan yang namanya happiness. Ya. Kebahagiaan yang tidak tergantikan. Dengan duit nggak akan bisa tergantikan. Ya. Hanya kita merasakan ada kegembiraan in the spirit juga dalam kebahagiaan ini yang kita rasakan yang betul-betul. Ya. Ya misalnya seperti tadi pertanyaan di Riana soal saya menjadi imam misalnya. Sekarang saya menjadi imam yang bahagia, saya bahagia dan itu tidak tergantikan oleh apapun gitu. Nggak ada yang bisa menggantikan. Gitu. Nah, itu. Jadi ketika kita membuat discernment, ya, meskipun melalui jatuh bangun, discernment itu mulai jatuh bangun, tetapi akhirnya nanti kita akan menemukan sesuatu, ya ini Tuhan yang mau dan ini ada sesuatu yang luar biasa. Gitu. Nah ini hanya mungkin ketika itu lagi kembali back to basic kita, kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan. Begitu. Saya mau cerita sedikit tentang saya dulu dari agama Buddha menjadi Katolik. Itu juga buat saya tidak mudah, cuman ikut istri aja gitu ya, tidak mudah karena saya kalau soal kepercayaan gitu nggak bisa main ikut-ikutan gitu loh. Dan saya kan bukan masih kecil, udah dewasa ya kan. Jadi saya nggak mau ada istilahnya ikut-ikutan atau takut istri gitu, kayak gitu nggak mau. Ya takut ini bukan ada kata takut lah maksudnya. Nggak usah takut. Nggak pernah takut. Memang nggak pernah takut. Saya nggak pernah percaya. Saya bilang saya tidak pernah percaya dengan takut itu nggak boleh. Itu nggak benar ya. Kalau buat saya sih gitu ya. Saya rasa lebih bagus cinta atau respect gitu ya. Gitu ya. Terus akhirnya ya bertahun-tahun ikut. One point memang saya ya udah sering ikut. Memang saya tidak sama gereja Katolik, memang dari pertamanya tidak ada masalah sih. Sama aliran yang lain karena suka menyerang juga atau gimana, saya agak sedikit gatel juga kupingnya. Tapi kalau sama gereja Katolik saya nggak pernah gimana ya. Jadi ikutan yang nyerang cuma satu ini aja udah. Jadi diam aja lah, antepin aja. Ya kan dia juga udah tahu sayanya beda. Ini kan bukan nyerang, saya cuma challenge doang. Saya cuma challenge doang. Gitu. Iya, betul. Itu challenge buat kamu, menyerang buat saya. Ya, tapi ya saya ikut ya. Tapi yang sebatas dia ngomong-ngomong aja nggak apa-apa lah sebenarnya. Dia kan nggak bisa maksa saya juga. Akhirnya ya. Tapi dia banyak bertanya, Romo. Ya, jadi dia banyak bertanya tentang Tuhan. Dia banyak bertanya tentang kitab suci dan untungnya memang saya suka belajar. Jadi saya banyak belajar tentang kitab suci dan saya banyak cerita ke dia gitu tentang Tuhan step by step. Yang pasti lagi sih atas doanya dia sih. Berdoa istilahnya terus. Kerja tanpa, saya rasa sih akan tidak bisa ada apa-apa kalau tanpa doa ya. Mesti ada kuat ya. Kayak gitu kadang-kadang memang it takes years, many years gitu ya. Terus ya dan itu kesaksian itu penting tuh, kesaksian hidup. Ya, ketika kita itu banyak doa, tetapi kemudian kita merasa dekat sama Allah misalnya, tetapi kesaksian hidupnya nol ya sama aja. Itu yang sekarang terjadi di media sosial kan kita seringkali lihat tuh banyak orang ya mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah, tetapi dalam praktek hidupnya nol besar, bahkan menjadi apa? Dia sebetulnya yang menghalangi Tuhan untuk berbicara. Jadi batu sandungan. Batu sandungan. Betul. Memang yang paling sulit adalah musuh yang paling sulit adalah diri sendiri. Ya. Apakah kita we do what we preach, ya kan? Kadang-kadang kan lebih sulit untuk bilang ke diri sendiri. Ya cerita sedikit dengan saya ini. Sampai bertahun-tahun, istilahnya pada one point tuh istilahnya saya di depan pintu. Tapi saya tidak pernah mau masuk ke dalam rumah, gitu loh. Jadi ya saya sudah merasakan, gitu gimana gitu ya. Lucunya kalau kan saya dibesarkan dengan berdoa pagi sore kan, ya. Jadi agama Buddha itu dibesarkan untuk berdoa dari kecil soalnya. Iya, jadi punya rutinitas berdoa pagi sore. Begitu Monday to Friday saya agama Buddha, tapi begitu weekend ikut persekutuan doa, Bible study, ke misa segala macam. Saya sedikit
terakhir itu sedikit pusing kok. Kenapa saya mesti kedua begitu loh, kayak worship to God gitu ya. Akhirnya ya sedikit masa transisi itu yang sebenarnya saya tidak tenang gitu ya. Cuman saya bilang mau jalan yang mana yang saya tempuh gitu. For some reason Tuhan menunjukin saya kalau apa namanya, kamu cerita deh, kamu lagi. Ya, jadi dia discernment juga, discernment dengan caranya dia. Jadi dia bertanya sama Tuhan, saya mesti milih yang mana nih? Karena saya nggak bisa nih punya 2 pacar istilahnya. Gitu loh. Jadi saya mesti punya 1 pacar yang saya kawinin, nggak dua-duanya dikawinin toh. Jadi saya mau sama siapa Tuhan? Jadi ketika dia bertanya seperti itu dan Tuhan memberi jawaban. Satu hari dia lagi kerja, terus pas lagi weekend dia pas lagi keluar, terus dia ngelihat satu iklan di bis, Romo. Di belakang bis itu ada iklan, biasanya ada pasang iklan macam-macam toh. Itu iklan gereja dan tulisannya adalah akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan itu kena di dia. Akhirnya itu pun juga masih belum gimana-gimana. Ya, tapi pada saat-saat terakhir saya cuma bilang jangan lakukan seperti yang saya lakukan. Karena ngetes Tuhan. Karena ngetes Tuhan kalau Tuhan ada. Ngetes Tuhan, kasih tanda. Kasih tanda kalau Tuhan ada. Beri kita tempat sesuatu gitu. Maksudnya tempat tinggal. Walaupun itu mesti mortgage. Karena di sini kan gitu. Mahal ya mau apa-apa. Bukannya sewa gitu. Jadi istilahnya kalau saya nggak minta rumah mewah, rumah gede segala macam. Walaupun kecil asal tempat kita gitu, bukan sewa ya, bukan. Akhirnya ya diberikan lu. Pokoknya kalau cerita itu kenapa bisa terjadi, saya juga bisa bingung. Itu benar-benar miracle. Aneh, iya. Miracle banget. Jadi benar-benar nyatakan kalau Tuhan itu ada. Dan saya selalu begitu saya bilang saya mau jadi Katolik, saya terus mesti belajar. Mesti keep up, jadi saya sekarang ini lebih banyak berdoa pagi terutama ya. Jadi karena kebiasaan dari agama Buddha dulu sering berdoa, jadi saya punya senang berdoa. Jadi kalau tiap pagi berdoa, malam agak sulit sekali kadang-kadang, tapi kalau tiap pagi ya gitu loh. Gitu, ya jadi. Dan hidupnya lebih penuh dengan sukacita. Ya, dan saya akui kelemahan saya. Kalau saya itu ya gimana lah, ngawur gitu istilahnya ya. Jadi mesti terarah terus sama Tuhan. Istilahnya mesti dijewer lah. Ya, kita saling mengingatkan saling mengingatkan satu sama lain. Ya enaknya kan kalau misalnya punya pasangan atau punya keluarga yang memang satu keiman ya Romo ya. Jadi kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan gitu ya, saling mendukung. Karena masalahnya ya kita juga manusia kan, hidup penuh dengan gelombang. Setiap hari kita ditempatkan pada berbagai macam tantangan dari mulai pagi sampai malam. Jadi kalau kita nggak kuat-kuat ya kita bisa kepleset dan jatuh. Betul. Ya. Jadi memang ketika kita itu seiring ya, itu ada yang menjadi titik yang akan kita tuju ya bareng. Kan itu membuat kita enak jalannya. Betul. Ketika titik yang dituju, maka kemarin bilang apa tujuan hidup kita gitu ya. Ada yang dituju, kita sudah punya bareng, itu akan lebih langkahnya lebih ya. Jadi selamat ya untuk discernment yang benar, Andy, untuk bareng-bareng sama Ariana. Tidak istilahnya saya tidak salah pilih. Ya. Karena Tuhan yang pilihin, bukan kita yang milih. Betul. Cuman saya ada sedikit satu pertanyaan nih, Romo. Ya. Kalau nggak salah ini surat dari Paus ya, mungkin ya. Joy of the Gospel, apa bahasa Latin ya? Ya, itu kegembiraan Evangeli itu, kegembiraan sukacita Injil. Ya. Bagaimana itu bisa kita lakukan selalu joy? Ya. Karena dengan hidup yang begitu. Ya. Orang Katolik itu oleh Paus Paulus kan dikatakan, oleh Paus Fransiskus dikatakan seperti orang yang baru pulang dari rumah duka. Ya, mukanya itu gini, ya nggak enak. Kemudian kalau nyanyi pun ditarik-tarik, nggak ada sukacita itu ya. Walilah, gitu nyanyi gitu ya, nggak ada sukacita itu. Dan itu nampaknya ditangkap oleh Paus kita.
itu kita sukacitanya kurang tuh. Maka ada ensiklik itu ya, Evangelii Evangelii Gaudium ya, Gaudium Evangelii ya, kegembiraan evangelis ya. Itu luar biasa. Paus mengajak kita untuk membawa sukacita kan. Jadi ingat tuh, apa itu arti Injil? Injil kan kabar sukacita. Ya, kabar sukacita, maka kita kalau menjadi pengikut Tuhan itu juga harus menampakkan sukacita. Kita menjadi Injil yang hidup juga. Itu panggilan dan kita harus belajar. Ya. Orang Katolik harus belajar bagaimana penuh sukacita itu. Ya, dari saudara kita yang Kristen itu kita harus belajar misalnya ya bagaimana menjadi Injil yang hidup, yang nyata betul. Nah, kita juga dalam liturgi, dalam keseharian menjadi kabar sukacita. Nah, ini sebenarnya yang diminta oleh Paus Fransiskus, dan itu menjadi kabar sukacita itu kan sederhana sebetulnya ya. Pagi hari kita ketemu pasangan langsung sapa dulu toh, ya good morning, I love you, itu udah sukacita itu. Jangan bangun tidur langsung ditanya, kamu gimana ini, langsung dengan terocos udah macam-macam. Pertama bangun tidur ya, kalau ini ya sapa pasangan ya, bangun tidur sudah sapa pasangan, ketemu anjing, sapa itu anjing ya, gimana Kiki ya misalnya ya. Sorry kalau saya sebut Kiki ya, kadang-kadang ya ada yang namanya Kiki gitu. Jadi yang sangat sederhana sebenarnya ya, kegembiraan itu kita bangun tidur kemudian bisa nyiram bunga misalnya seperti tadi anak muda tadi siram bunga, kemudian kita berdialog dengan bunga ya. Kita perlu loh, kita dialog dengan tanaman itu kan perlu ya, ngomong ada kamu indah sekali, dia akan memberikan keindahan loh. Ya, sepertinya itu. Jadi menampakkan, mengekspresikan hidup bahagia, penuh sukacita itu sebenarnya gampang. Tapi kenapa sih orang kok susah? Ya misalnya seperti Mother Teresa mengatakan apa? Peace begin with a smile. Peace begin with a smile. Damai mulai dengan senyum. Kita itu kadang-kadang memberi senyum aja susahnya minta ampun. Ya, pelit ya. Padahal itu paling gratis memberi senyum, dan itu kembalinya juga akan dengan senyum, itu enak sekali loh. Ya. Nah, kalau di Amerika, nah misalnya sekarang kan kalau di Amerika nggak ada pembantu ya. Kalau di Indonesia, ya itu bisa dengan pembantu. Kita pagi hari udah sapa, gimana Yem, gimana kabarnya, ya itu kan penuh sukacita tuh. Ya hal sepele seperti itu, ya sebetulnya. Begitu. Baik, Romo, terima kasih. Saya akan membuka untuk teman-teman yang ada pertanyaan seputar topik ini. Silakan yang mau bertanya. Soalnya Bu Yanita itu mau tanya. Tante Janita mau bertanya, Tante silakan. Udah tinggal 5 watt nih. Udah tinggal 5 watt. Di Boston ini Romo, bedanya waktu. Oh, di Boston ya. Oh, udah mulai jam berapa tuh ya? Jam 9. Baru jam 9, Tante? Nggak tahu. Ibu Dede. Romo, kalau ya ini udah rada melek. Iya Romo. Romo ternyata ya. Ibu Dede sabar Bu Dede. Si Tante dulu. Oh ya, sorry. Ya kadang-kadang kalau dibilang meditasi itu betul Romo, saya setuju. Kadang-kadang kita kalau nggak tahu lagi yang mana yang pilihan ya, misalnya kalau menentukan sesuatu dalam bisnis atau apalah gitu ya, kita yang mana ini yang betul gitu. Kalau kita diam, kita meditasi, nanti tahu-tahu bisa muncul sesuatu yang baru, ada datang sendiri gitu loh. Jadi misalnya kita sudah mau menentukan, 2 misalnya dari yang mana. Tapi sudden bisa tahu-tahu muncul sesuatu yang baru. Tapi ternyata yang baru itu kok memang yang lebih bagus gitu kayaknya. Jadi kayak ada suara hati, oh yang ini gitu. Kadang-kadang bisa ada tahu-tahu datang sendiri gitu. Kalau kita diam, terus kita percaya, pasrah, itu memang betul itu Romo, bisa berasa, bisa terasa. Maka dibutuhkan itu ya keheningan sebelum membuat sebuah keputusan, decision, perlu ada hening ya sejenak. Ya, saya yakin Bunda Maria ketika membuat keputusan mengatakan ya aku ini hamba Tuhan, dia hening sejenak ya. Dia merasakan apa yang dikatakan malaikat Gabriel, kemudian dia akhirnya mengatakan, yes, aku ini hamba Tuhan.
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, ini kita untuk sampai ke sana itu kan proses. Ya, untuk mengatakan akhirnya membuat keputusan lalu ya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itulah sebetulnya kalau mengatakan pada bahasa Bapa kami itu, ya jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya, itu Yesus bisa mengajarkan itu, ya Yesus juga mengajarkan itu karena dia juga diajari oleh bundanya. Bundanya memberikan kesaksian. Sehingga dia mengajarkan ini benar nih yang dialami oleh Bunda Maria, bundaku itu. Dan maka Yesus mengatakan, kamu harus seperti ini juga. Maka di Taman Getsemani, Yesus kan juga sama tuh. Dia mengatakan, kalau boleh piala ini berlalu daripada aku. Tapi dia bisa membuat keputusan, bukan kehendakku yang terjadi. Kehendakmu lah. Itu. Begitu. Terima kasih, Romo. Ya. Ya, Bu Dede, silakan. Thank you, Tante. Aduh, mau ngomongnya mirip sama Tante soalnya. Karena beneran mau ngomong persis mirip. Karena di dalam kayak gini, kayak kita kalau berdoa, kita mau mencari kehendak Tuhan. Ya, ketika udah kita berdoa, kita hening, Tuhan berbicara, kita dapat jawaban yang lain. Gitu loh. Dan kadang-kadang kita mesti seperti kayaknya melekat terus kepada Tuhan. Karena kalau kita ngomong terus, Tuhan nggak bisa ngomong. Betul. Yeah. And itu juga cari discernment itu ternyata, terima kasih loh Romo, itu ternyata sederhana sekali yang kita harus alami setiap hari. Setiap hari. Karena kadang-kadang, terus terang, dalam kehidupan kita sehari-hari, emosi kita tuh up and down juga. Yeah. Menghadapin keluarga, menghadapin kerjaan, menghadapin macam-macam. Yang apalagi kalau kita tinggal di sini tuh ya, kan kita semua harus ngerjain sendiri. Yeah. Gitu. Jadi Romo, keren Romo. Terima kasih Bu Dede. Jadi kita yang betul tuh membuat keputusan ya setiap hari kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah membiasakan diri seperti tadi ya, saya katakan seperti pemuda tadi, dia sudah terbiasa sehingga keputusannya tepat terus gitu ya, keputusan yang tepat. Ya, itu tidak bisa mendadak gitu ya. Bisa menjadi orang bijak itu kan melalui yaitu up and down juga trial ya, kita error, trial dan sebagainya itu terjadi. Tetapi justru dengan kita semakin setiap hari membuat discernment lalu melakukan hal yang baik, itu membuat nanti kita menjadi terbiasa. Kebaikan itu kan juga terjadi karena kebiasaan kita, habit kita. Ya. Kalau habitnya jelek, ya misalnya hari-harinya misuh tahu nggak ya, maki-maki itu, ya nanti itu yang keluar ya isinya itu terus tuh hari-hari hanya maki-maki. Akhirnya apa, doanya litani keluhan. Ya litani keluhan, mengeluh terus yang terjadi begitu. Tapi kalau kita mulai dengan ucapan syukur ya, litani kita juga litani pujian gitu, ucapan syukur membuat orang selalu ketemu orang pun sisi positifnya yang akan muncul gitu. Tapi kalau Anda itu hari-hari hanya memaki orang, nyinyir itu, nanti orang muncul itu pasti yang nampak pertama Pak kekurangannya pasti itu begitu. Saya sedikit mau sharing Romo. Setelah sering kayak rajin berdoa, baca Alkitab, lebih sensitif dalam arti kalau salah tuh langsung berasa gitu loh. Yeah. Kalau ada bertindakan yang salah langsung berasa gitu, langsung setelah dulu yang gimana gitu, yang nggak pusingin orang segala macam mau bertindak apa, orang mau marah sama saya atau gimana, saya nggak terlalu pusingin. Sekarang sedikit ini aja udah langsung wah rasanya kayaknya nggak enak gitu loh. Betul tuh, sensitivitas kita semakin ditingkatkan, dalam bahasanya Pak, kita semakin peka. Ya, semakin peka. Sedangkan orang itu yang nggak pernah meditasi itu cenderung pekok. Jadi angel mau ya. Iya, jadi angel. Kalau kita meditasinya semakin peka, betul tuh. Itu betul sekali. Ya, semakin peka dan semakin sadar, kesadarannya semakin kuat. Ya, jadi kita tuh seperti ada petunjuk gitu loh. Betul. Apa yang kita harus lakukan nih. Terus apa yang baik. Jadi kita tuh selalu disadarkan, oh iya. Kamu selalu diingetin terus. Maka itu pengertian tadi saya katakan meditasi itu adalah
proses apa? Awareness. Ya, meditasi itu proses awareness, kesadaran. Kita menyadari, karena banyak hal dalam hidup kita sehari-hari kita nggak sadar. Nggak sadar, misalnya meletakkan sandalku di mana, meletakkan itu nggak sadar, karena udah semacam otomatis itu. Padahal itu kita perlu yang namanya awareness, kesadaran membawa orang kepada apa? Wisdom. Orang yang aware lalu menjadi wisdom itu akan didapat. Tapi kalau orang nggak pernah aware, itu akhirnya ya sembarang saja, akhirnya menjadi sontoloyo itu. Sontoloyo ya. Kita tahu itu. Betul, Romo. Betul. Bahkan banyak orang loh ya yang kadang-kadang tuh kalau kita ingetin apa namanya, oh nggak boleh begitu loh, atau gimana, kalau bisa jangan begitu. Langsung mereka tanya balik, emang saya salah apa? Saya salah apa? Wah, kita bingung kalau ditanyain, wah memang salah apa? Kita suka saling bertanya, wah kok nggak sadar ya, kok dia salah ya? Nah itu merasa benar toh? Iya. Misalnya itu dia misalnya memaki orang, kemudian menghakimi pasangan misalnya, dia merasa benar ini hak saya, padahal udah salah tuh. Ya itu banyak yang begitu. Ya. Jadi kepekaannya semakin kurang, itu udah pasti kita bisa menyimpulkan dia pasti kedekatannya dengan Tuhan itu nggak dalam gitu. Meskipun dia mengatakan, oh saya udah baca kitab suci, saya udah tiap ini, tapi itu semua di sini. Ya, dia tidak masuk ke hatinya. Ini yang penting. Kita harus apa? Kembali ke hati. Itu ke hati kita. Baik, terima kasih Romo. Ci Lili mau tanya, Ci, silakan. Ya. Ini saya kembali nih ke penjelasan Romo tadi. Kalau orang hanya gini, jadi dia baru dibilang baru 2-3 tahun inilah sejak pensiun itu baru punya aktivitas gitu untuk melakukan aktivitas rohani ya, diajak kebetulan sama teman untuk masuk di dalam klub bahas Alkitab segala apa. Tapi setelah dilakukan, tapi saya masih belum melihat adanya perubahan gitu loh Romo dalam dirinya. Itu gimana ya cara Romo? Dia masih belum bisa menyingkirkan rasa egonya, belum bisa menyingkirkan rasa emosinya. Masih aja terus merasa selalu ingin mengatur orang gitu loh. Apa yang dia lakukan selalu benar. Romo, gimana tuh caranya Mo? Oke, terima kasih Ibu Lili. Nah, kita kan harus memahami ya, orang begitu misalnya ego dan sebagainya udah bertahun-tahun ya. Dia udah punya habit seperti itu. Nah, sekarang dia dikenalkan dengan habitus yang baru. Habitus yang baru, mau mendengarkan orang, mau menghargai orang, itu tidak segampang kita membalik tangan. Ya, itu perlu proses. Sehingga kita yang sadar, kita yang aware nih, kita harus memahami itu dan kita jangan memaksakan. Ya, seperti terjadi pembalikan yang begitu cepat. Itu miracle itu ya. Pembalikan yang begitu cepat itu kan miracle. Seperti misalnya Paulus. Dari Saulus menjadi Paulus itu kan miracle itu. Ya, dari yang monster menjadi honor gitu ya. Dia orang yang begitu ngejar-ngejar murid-murid Yesus kan monster itu. Teroris dia. Lalu dari teroris monster menjadi honor, terhormat, orang yang terhormat. Itu pembalikannya kan luar biasa dan itu mukjizat. Ya, oke, kita masih percaya ada mukjizat, tetapi kita juga perlu percaya juga proses orang. Kita harus menghargai proses itu. Nah, maka kita yang sadar sekarang untuk menuntun dengan memberikan kesaksian, dengan kita juga memberi teguran, itu salah satu juga bentuk untuk membuat orang kemudian sadar. Nah, itu jadi ya silakan Bu Lili. Yang jadi masalah nih Mo, kalau kita kasih tahu itu nggak merasa bersalah tuh seperti yang tadi Riana bilang gitu loh. Iya betul. Itu. Dia seakan-akan dia merasa dirinya benar terus gitu loh Mo. Ya itu. Jadi saya katakan tuh. Dia kan punya habitus yang seperti itu, yang selalu dia dalam posisi yang benar, yang lain salah. Itu kan ada orang yang modelnya begitu, ya udah bertahun-tahun. Ya, apalagi misalnya dia dulu pernah sebagai pimpinan dan kadang-kadang seperti itu. Orang nggak sadar ya, sebagai pimpinan suka ngatur gitu kan.
kita punya siapa itu punya statement atau pegangan kadang-kadang pemimpin tidak pernah salah. Lalu yang kedua, kalau pemimpin salah, lihat nomor 1. Kan gitu ya. Selalu kan begitu. Jadi wah, merasa paling benar terus tuh. Padahal kan kita siapa sih? Ada langit ke-7 ya. Itu istilahnya begitu. Kita harus belajar untuk rendah hati. Sepinter-pinternya kita, sekuasanya kita masih ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih. Itu kan kerendahan hati. Dan untuk bisa sampai pada kerendahan hati, kebajikan itu, wisdom itu kan proses ya. Itu. Jadi sekarang itu banyak orang baik, tetapi orang bijak itu sedikit. Ya, kita harus memilih menjadi bijak. Ya, pilihan menjadi bijak itu lebih. Ya, begitu. Ya, itu yang masalah juga dia juga nggak bisa menjadi seorang pendengar yang baik gitu loh, Romo. Jadi setiap kali kalau kita mau ngobrol, mau apa gitu ya, dia yang menguasai. Belum sempat selesai ngomong, udah di-cut di tengah jalan gitu loh, Romo. Akhirnya pembicaraan itu nggak punya solusi kan gitu, nggak punya penyelesaian gitu. Itu aduh saya sampai benar-benar berdoa mohon petunjuk Tuhan gimana menghandle orang ini gitu loh. Ya. Nah, orang itu pasti juga perhatiannya pasti ke orang lain rendah. Karena apa? Perhatian, ya Ibu Lili. Perhatian itu kan kata dasarnya apa? Hati, ya dah. Hati itu bahasa Inggrisnya apa? Heart, ya dah. Heart itu antara H dan T ada apa? Ada ear. Hati itu ada hubungannya dengan listening, mendengarkan. Jadi kalau kita disebut orang itu yang memperhatikan, itu berarti orang itu harus punya kemampuan untuk mendengarkan. Ya, kalau kita nggak bisa mendengarkan, susah. Lalu hati ada hubungannya dengan apa? Yaitu dengan kita itu komunikator yang baik adalah seorang yang pendengar yang baik. Gitu. Nah, terus langkah saya tuh harus gimana ya, Romo, baiknya ya? Karena saya melihat kok bertentangan banget gitu loh. Dia baca Alkitab, dia ikut pembahasan Alkitab, tapinya tidak sesuai dengan perbuatannya gitu loh, Romo. Sudah ikut SHDR belum? Sudah apa? Bapak itu sudah ikut SHDR belum, Bapak itu? Seminar hidup baru dalam roh. Belum? Belum kayaknya, Romo. Wah, suruh ikut tuh. Ya, PD ini Bunda Allah untuk mengadakan SHDR. Ya, Riana. Sudah mengadakan kan? Itu masing-masing harus ikut di komunitasnya masing-masing. Masing-masing. Ya, karena SHDR itu banyak toh. Jadi dari komunitas Amazing Grace ada, dari apa namanya komunitas Santo. Kebetulan nih kami mau mengadakan nih tanggal 23 Agustus 27 28 ada SHDR. Ya, kalau mau ikut bisa itu karena online tuh. Ya, nanti Cilili kalau mau nanti aku kirimin linknya. Aku dapat linknya dari Pak Ben. Pertama kali boleh. Ya, nanti boleh Riana, mau aku. Ya, oke. Nanti aku thank you ya. Ya. Saya pertama kali dengar SHDR itu saya pikir itu nama jamu, Romo. Oh, deh. Itu jamu juga. Dulu kalau nggak salah bilangnya SHB ya. Iya. Saya pertama kali dengar SHDR ini nama jamu apa nih? Jamu ini penguat Roh Kudus. Iya. Ya, baik. Terima kasih Cilili untuk pertanyaannya. Saya bisa relate gitu ya dengan apa yang Cilili rasakan, karena dulu mama saya juga begitu. Tuh loh. Jadi mama tuh dulu nggak pernah merasa bersalah. Terus gimana. Tapi saya cuma berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu nih gimana cara handle mama yang kayak gini nih gitu loh ya. Terus saya cuma bilang, Tuhan, bantu saya supaya saya gimana cara saya untuk menghadapi. Dan Tuhan tuh cuma ingetin saya, kamu harus menerima dia. Kamu harus menerima dia apa adanya. Udah gitu terus berdoa. Sayangi dia, terus berdoa. Ya oke, saya berdoa, saya terima dia apa adanya. Saya dengerin aja keluhannya gimana. Terus kita terus memberikan kasih. Lama-lama berubah. Betul. Itu doa yang paling manjur itu begini, Riana. Ketika kita ada orang yang susah diatur, kita doanya begini, Tuhan,
bagaimanapun juga dia adalah ciptaan. Ya, dia the image of God, dia orang yang baik. Maka Tuhan dengan caramu kembalikan dia sadar sebagai the image of God, gambarnya Allah. Udah, nanti itu kita sendiri akhirnya bisa welcome ke dia, menerima, dan akhirnya dengan kita bisa menerima kesaksian hidup kita bisa mengubah dia gitu. Tapi kok kita juga counter terus, kita lawan fight terus ya, dia semakin keras tuh. Ini juga untuk Bu Lili tadi ya. Dengan itu kita kalau semakin lalu menghakimi dia, kemudian kamu itu harus berubah, lalu apalagi tambah lagi percuma kau baca kitab suci, ini nggak ada manfaatnya. Semakin dia keras itu ya, akan semakin keras. Tapi kalau kita kemudian, udahlah ya dia ini udah untung dia mau baca kitab suci, udah untung dia masih itu ada untungnya ya. Nah, itu dari situ akhirnya kita welcome sama dia. Ketika dia di welcome kemudian ini nanti dengan sendirinya seperti tadi yang Riana ceritakan, mami bisa berubah. Ya, sekeras-kerasnya batu kalau ditetesi dengan air cinta itu akan juga lama-lama biarpun itu butuh waktu begitu. Terima kasih Romo. Ada lagi satu pertanyaan dari teman-teman. Masih ada, saya buka satu pertanyaan untuk teman-teman. Re, mau tanya, Re? Silakan. Mau Kak. Silakan, Re. Di unmute, Re. Oh iya. Udah nggak? Silakan, Re. Udah kedengeran belum, Kak? Iya, kita dengar kamu kok. Saya mau bertanya, tapi sedikit cerita boleh ya, Mo ya? Boleh. Tapi ini bukan kisah saya, cuman kisah teman saya, gitu kan, Mo kan? Teman saya perempuan, dia tahun lalu baru mengalami ya pelecehan seksual gitu, Mo kan? Iya. Terus jadi dia kayak ngalamin gangguan mental gitu, Mo. Nah, jadi dari tahun lalu sampai tahun sekarang dia masih suka ke trigger gitu, Mo, kalau melihat sesuatu yang memang berkaitan dengan seseorang yang melakukan pelecehan seksual gitu sama dia. Terus karena gangguan mentalnya gitu kan, Mo, kan saya sampai agak takut salah ngomong gitu, Mo, sama dia. Karena pernah kemarin saya ngomong, waktu itu saya datang ke rumahnya, terus dia telat makan siang gitu kan, Mo, kan. Terus saya bilang, hati-hati nanti kena asam lambung, banyak loh kasus kematian karena asam lambung gitu kan, Mo, kan. Terus dia jawabnya, ya kalau bisa mati sekarang kenapa nunggu nanti, katanya gitu, Mo, kan. Terus saya langsung dalam hati, ya ampun, ini saya salah ngomong atau gimana. Padahal yang saya bilang ya karena mengkhawatirkan keadaan dia gitu, Mo. Jadi kadangkala dia suka membahas kayak kematian gitu, Mo. Terus kalau kadangkala dia kayak keingat dengan kejadian dia suka ya gitu, Mo, menyakiti diri dia, kayak nyayat gitu, Mo. Cuman nggak yang belum yang sampai parah banget kata dia gitu kan, Mo, kan. Jadi terus dan saya juga bukan orang yang ya mohon maaf kayak pandai berbicara gitu, Mo, kayak mau ngasih masukan gitu. Saya bukan orang yang pandai gitu, Mo. Kayak ya kayak tadi lagi, saya takut omongan saya tanpa sadar saya menyinggung dia gitu, Mo. Nanti yang saya sampaikan baik ternyata sampai di dia salah makna gitu, Mo. Jadi menurut Romo pernah sih, bukan pernah, kayak saya mohon sama Tuhan, memang saya akuin doa saya sedikit lebih egois, kayak gimana sih Tuhan hal yang harus saya lakuin, karena ini teman saya dari masa awal kuliah sampai sekarang, terus dan dia sangat aktif pelayanan dulu, Mo, gitu, sebelum mengalami kejadian itu. Dan dia sampai terucap kayak gini, Mo, dia bilang, aku udah aktif pelayanan, semua udah aku lakuin, tapi kenapa aku harus mengalami kejadian seperti ini gitu, Mo. Dia udah sampai ya setidak percaya itu lagi, Mo, sama Tuhan, dan sekecewa itu, Mo. Jadi menurut Romo apa yang harus saya lakuin, karena sejujurnya saya pun takut berbicara yang
ya menyinggung dia, padahal saya nggak bermaksud gitu, Mo. Ya. Oke, terima kasih Rere yang terkasih. Memang kita bisa memahami, kita bisa mengerti ketika orang mengalami pelecehan seksual ya. Pasti itu sangat traumatik ya bagi dia ya. Sehingga ketika akhirnya dia menanyakan banyak hal, bertanya tentang banyak hal, termasuk yang terakhir tadi katakan, saya udah aktif begini, kenapa kok saya mengalami seperti ini, kok Tuhan enggak adil atau sebagainya, pokoknya akhirnya menyalahkan Tuhan. Ya, jadi banyak pengalaman itu. Nah ini memang nggak gampang ya melihat seperti itu. Tapi bagaimana approach kita, ya personal approach kita ke dia. Nah seperti tadi saya katakan di awal, saya selalu kembali ke the image of God, itu gambarnya Allah. Ya. Kita ini adalah orang yang tetap spesial meskipun kita mengalami jatuh bangun, tapi ada sisi spesial, sisi unik kita, sisi berharganya kita di mata Tuhan. Nah ini saya rasa yang perlu untuk kita selalu push ke dia, bahwa kamu biarpun mengalami seperti itu, bukan berarti kamu itu cacat di mata Tuhan. Nah Tuhan mengatakan kamu tidak cacat di mataku, itu nyata di mana? Ya di dalam diri kita yang bisa welcome dia, gitu ya. Yang kita bisa menerima dia, yang bisa mengerti dia, memahami dia. Sehingga ketika dia mengalami misalnya menyalahkan Tuhan, kita nggak usah bilang, kamu salah. Dan sebagainya. Oke, saya mengerti, memahami. Ya, proses itu. Ya, itu nggak gampang sih, Rere. Tapi butuh waktu ya untuk kita bisa welcome betul orang, dan akhirnya dia merasakan, ya, meskipun seperti ini, saya masih tetap berharga. Jadi, diajak untuk apa? Melihat sisi positif. Ya, jangan kita melihat sisi negatifnya terus. Ya. Tapi sisi positifnya, sehingga misalnya seperti tadi, kamu menasihati, yuk kamu makan, ya jangan telat misalnya, nanti kalau asam lambung kena kamu nanti bisa meninggal. Nah kata-kata bisa meninggal itu jangan ya itu kan seperti negatif ya. Jadi memicu dia mengatakan yang tadi jawabannya, wah lebih baik saya mati sekarang aja daripada itu ya. Jadi hal yang bernada negatif itu dapat dihindari ya, tetapi selalu hal yang positif ya. Kamu bisa melakukan ini, kamu berharga, hal-hal seperti itu. Jadi untuk mengatakan kamu tidak benar gitu, kamu yang hal-hal yang negatif tolong dihindari itu. Jadi dia merasa ada sesuatu yang di-push dari pihak kita, yang terima. Begitu prosesnya, begitu Rere. Ya, jadi sedapat mungkin hindari kata-kata yang bernuansa negatif. Ya, tidak, jangan, itu dihindari kalau bisa. Kira-kira begitu yang bisa ya. Tentu untuk kita membawa dalam doa ya, itu lalu dia diajak untuk ikut dalam persekutuan misalnya, hadir itu bagus ya, memberikan sesuatu yang lain pasti. Begitu kira-kira Rere. Baik, makasih Romo. Ya, terima kasih Rere dan terima kasih Romo untuk jawabannya. Banyak kasus-kasus di sekitar kita, dan seperti tadi Romo bilang ya, kita selalu mohon rahmat kebijaksanaan dari Tuhan supaya kita bisa dengan bijaksana mendengar, bijaksana bisa menanggapi, dan dengan bijaksana kita bisa membantu. Dan bantuan yang paling penting adalah ketika kita be there untuk mereka, ada di sana dengan mereka. Ya, kita bisa empati dengan mereka dan berdoa untuk mereka, dan selalu stay positif. Selalu menyalurkan positif energi untuk mereka sehingga mereka bisa bangkit. Karena kalau kita punya energi yang negatif, kita jadi bawa mereka turun. Tapi ketika kita punya energi positif, kita akan menarik orang untuk, ayo bangkit kembali. Ya udah lewat. Apa yang kita mesti lakukan seterusnya? Itu loh. Hari besok akan lebih bagus. Mari kita berjalan bersama-sama. Kamu nggak sendirian. Ya, jadi atau kalau saya bisa sharing juga, kalau bisa ya. Jangan, benar kata Romo, jangan kata apa tadi, jangan nggak boleh jangan gitu, kayak gitu. Jangan kayak kata-kata kita mungkin menggurui gitu, jangan. Soalnya kalau posisinya orang udah marah, mad of the world, marah ke semua orang, ya kan, marah ke semua orang, bahkan ke Tuhan juga. Jadi ya lebih bagus ya lebih santai aja ngomong tentang apa gitu yang lebih ini. Soalnya
ada orang yang posisinya udah kayak begitu gitu, nunjukin kita gimana gitu. Kita we can do so much. Ya, salah satu yang paling bagus adalah doakan untuk orang ya, itu. doakan dan kita kasih contoh hidup kita. Sebenarnya orang bisa melihat apakah, jadi saya selalu challenge ya. Jadi apakah orang bisa melihat Yesus dalam kita? Apakah kita sudah mencerminkan Yesus yang kita percaya? Kalau kita bilang kita orang Kristiani, apakah kita sungguh benar menghidupi Yesus dalam hidup kita harian, nggak usah yang gede-gede harian. Apakah kita mencerminkan kasih Tuhan, cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, positivity-nya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita atau enggak? Itu aja, as simple as that. So, ya baik, terima kasih Romo, terima kasih teman-teman yang sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Sebagai saya akan kasih satu share screen. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih untuk acara kita, untuk Romo dan untuk karya Romo, kita silakan mengirimkan Zelle. Untuk yang di Amerika, silakan mengirimkan Zelle ke saya, Riana di 650-580-3488. Atau buat yang di Indonesia bisa ditransfer ke Yosi Santoso, BCA Cabang Semarang, account number 18222222077, dan tolong dikirimkan bukti transfernya ke saya, karena ini account-nya orang lain, jadi biar nggak nyasar duitnya. Dan terima kasih atas kemurahan hati teman-teman, dan Tuhan memberkati kebaikan hati teman-teman. 100% apa yang teman-teman berikan kita akan persembahkan untuk Romo Handoko dan untuk karya dan untuk pelayanan Romohan. Oke, thank you semuanya. Dan sebelum kita akhiri acara kita punya begitu banyak video-video yang ada yang kita upload di YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Bagi teman-teman yang belum melihat, kita bisa dicari di PDK Maria Bunda Allah di channel YouTube, subscribe dan like video-video kita, supaya untuk membantu kita, supaya reach out lebih banyak orang lagi, banyak teman-teman di sekitar kita yang membutuhkan. Dan acara kita selanjutnya adalah tanggal 5 Agustus waktu Amerika atau 6 Agustus waktu Jakarta, waktu yang sama, bersama-sama dengan Romo Andang Binawan SJ dengan tema Bahagia Bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita udah belajar tentang gimana cara kita mendengarkan suara Tuhan. Dan next adalah gimana kita bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Menerima diri kita apa adanya. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu loh, Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan punya tujuan yang baik untuk kita masing-masing. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan kita boleh menggali apa sih sebenarnya yang kekayaan apa nih yang masih ada di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan. Dan kita akan membahas itu nanti bersama-sama dengan Romo Andang. Dan terima kasih Romo untuk acara bersama-sama dengan kita, dan sebelum kita akhiri acara kita akan menutup dengan doa penutup. Saya akan memimpin doa penutup, dan nanti Romo mohon berkat untuk kita semua ya Romo ya. Siap. Ya. Baik, mari kita bersama-sama kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa untuk 90 menit waktu yang boleh kami habiskan bersama pada hari ini Bapa, untuk bersama-sama boleh belajar Bapa gimana caranya untuk kami boleh mendengarkan suaramu Bapa, lebih dekat dengan Engkau, lebih peka terhadap kehendak-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa kalau lewat Romo Mohan kami boleh belajar bagaimana kami boleh tune in dengan Engkau Bapa. Kami mau menyatukan Bapa seluruh hidup kami kepadamu, sebab hidup ini adalah milik-Mu. Kami persembahkan hidup kami, orang-orang yang kami cintai kepadamu Bapa. Berikan kepada kami Bapa rahmat kebijaksanaan, hikmat-Mu, agar kami boleh sungguh Bapa mengerti dan menjalani hidup kami dengan baik. Kami boleh punya kerinduan Bapa untuk boleh selalu bercakap-cakap dengan Engkau, mendengarkan suara-Mu, bersatu dengan Engkau Bapa, dan enggak sibuk dengan kebisingan dan kehidupan kami masing-masing. Dan kami mohon berkat-Mu secara khusus Bapa
pada hari ini untuk Mohan. Terima kasih untuk Mohan yang menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan kami, untuk boleh menguatkan kami dalam perjalanan iman kami. Lindungi dan berkati Mohan. Kemanapun kau membawa dia, biarlah Roh Kudus-Mu terus pimpin dan bimbing Mohan selalu. Tangan-Mu boleh selalu menyertai dia, melindungi dia, menjauhkan dia dari segala mara bahaya. Dan berikan kepada Mohan rahmat, kebijaksanaan, dan hikmat-Mu, agar apapun yang Romo kerjakan, boleh sungguh Bapa menyenangkan hati-Mu, membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan membawa banyak orang untuk lebih mengenal dan mencintai Engkau. Kami akan kembali Bapa ke keluarga kami masing-masing. Kami akan melanjutkan kehidupan kami akan melanjutkan hari kami. Dan untuk kami yang di Amerika, kami akan beristirahat malam hari ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami boleh beristirahat dengan baik malam hari ini. Dan buat teman-teman di Indonesia boleh melanjutkan kegiatan hari ini dengan baik. Dan mohon berkat-Mu Bapa agar segala sesuatu yang kami kerjakan bisa berjalan dengan baik, dan semua kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu semata. Dan kami mohon berkat dari Mohan untuk kami semua di sini. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Terima kasih. Mohon rahmat-Mu untuk kami, setiap keluarga, setiap pribadi, agar kami benar-benar mampu menjadi imitatio Kristi, menjadi Kristus yang lain, yang hadir untuk menyapa, meneguhkan sesama kami. Hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam keluarga kami, sehingga sukacita-Mu selalu nampak dan menyebar di tengah-tengah kehidupan kami ini. Bapa, turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua yang hadir saat ini, untuk keluarga kami dengan berkat melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Riana, Edi, dan semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Riana. Sampai ketemu lagi Romo ya untuk topik yang berikutnya nanti. Romo. Ya. Semoga semua perjalanan bisa berjalan lancar, Mo. Nanti kalau Romo jadi jalan bertugas di Sydney. Selamat bertugas ke Sydney, Remhan. Iya, juga tolong doakan ini Pak Ben dan Kuning. Iya, kita doakan. Kena COVID. Kena COVID. Aduh. Iya, kita akan doakan untuk Pak Ben dan Kuning. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you Sian. Sampai ketemu nanti ya. Oke, bye. Dah.